Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 4. Bertemu lagi dengan Ustadz Anwar. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya semangat ya. Semoga kalian semuanya sehat dan ceria. Nah, setelah ini Ustadz Anwar akan menyampaikan materi tematik tema 1. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik ya. Tetap semangat ya, karena belajar itu ibadah. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dan salawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, rumah adat, serta agama? Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Di antaranya kecapi, kemudian angklung, kemudian saluang, kemudian kendang, kemudian tifa. Baik, yang pertama yaitu tadi adalah kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian angklung itu berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyang. Kemudian saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian kendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul juga. Nah, kecapi ini bagaimana bisa menghasilkan bunyi? Nah, semua alat-alat ini bisa menghasilkan bunyi. Bagaimana prosesnya? Yaitu yang pertama kecapi. Kecapi ini dimainkan dengan cara dipetik. Apanya yang dipetik? Iya, yang dipetik adalah senarnya. Nah, ketika senarnya ini dipetik, maka akan bergetar. Bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Kemudian angklung, tadi dimainkan dengan cara digoyang. Nah, bagaimana bisa menghasilkan bunyi? Iya. Ya, ketika angklung ini digoyang, maka dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Kemudian saluang, ya, dimainkan dengan cara ditiup. Ketika ditiup, maka dindingnya ini akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, bunyinya pun nanti bisa berbeda-beda ya ketika ditutup salah satu lubangnya ini, ya. Tuh. Kemudian kendang. Kendang ini dipukul, ya, membrannya ini atau kulitnya ini, maka akan akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Sama dengan tifa, ya. Dipukul di kulitnya ini atau membrannya, maka membrannya ini akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, pertanyaannya, apa sih itu bunyi? Kenapa alat-alat ini bisa menghasilkan bunyi? Ya. Gimana? Apa itu bunyi? Ada yang tahu? Iya. Apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Ya, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda bergetar. Nah, ketika alat-alat tadi bergetar, ya, dia akan menghasilkan bunyi. Kemudian alat-alat itu tadi, alat musik tadi itu disebut apa? Dia bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, ketika benda itu bergetar dan menghasilkan bunyi, maka disebut sebagai sumber bunyi. Ya, tuh.
Sekarang sifat-sifat bunyi. Ya. Saya jelaskan dulu sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium. Ya. Jadi bunyi itu dapat merambat, dapat sampai ke telinga kita, itu karena melalui medium. Ada 3 medium. Yang pertama adalah medium benda padat. Yang kedua medium benda cair. Yang ketiga medium benda gas. Ya, itu. Sifat-sifat bunyi yang kedua yaitu bunyi dapat diredam dan dipantulkan. Ya, jadi bunyi itu dapat diperkecil, bahkan seakan-akan kita nggak mendengarnya, ya, nggak ada, kayak nggak ada. Contohnya di mana biasanya? Di ruang musik, ya. Biasanya kalau orang main band itu kan suaranya harus ditutup, jangan sampai mengganggu yang di luar. Kemudian sifat-sifat bunyi yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Nah, itu. Ya, habis ini Ustadz akan contohkan tentang membuat bunyi dan kalian juga harus mempraktekkannya nanti di rumah, ya. Ustadz ada balon. Nah, ini balon mainannya anaknya Ustadz tadi, ya. Balon ini juga bisa dikatakan sebagai sumber bunyi, ya. Sumber bunyi karena nanti bisa menghasilkan bunyi. Bisa dengan cara begini. Dengeran ya. Nah, Ustadz jadi ingat waktu kecilnya Ustadz, ya. Itu ditaruh di sepeda terus nanti kena ruji, ya, jadi keluar bunyinya, atau pakai botol dulu, ya, atau dipetik seperti ini. Nah, itu juga menghasilkan bunyi. Nanti saya tunjukkan video yang membuat alat musik yang luar biasa, ya. Nah, saya juga bawa gelas. Nah, saya bawa gelas. Ini juga bisa menghasilkan bunyi. Nggak terlalu kelihatan, ya, signifikan perbedaannya. Nanti kalau kalian bisa menciptakan bunyi ini dengan suara yang berbeda, contohnya mungkin dikasih dengan air, ya, nanti saya tunjukkan. Atau kalian mungkin pernah lihat alat-alat di sekitar kalian, botol, kalau dipukul biasa, ya, cuman dipukul terus menghasilkan bunyi gitu. Tapi mungkin kalau kalian lihat, sering Ustadz lihat orang pengamen itu botol, di dalamnya diisi biji kacang hijau atau beras, ya. Nah, terus digoyang-goyang menghasilkan bunyi juga. Nah, nanti silakan dipraktekkan di rumah, ya. Ustadz ingin kalian coba membuat bunyi dan nanti ada sedikit tugas buat kalian, ya. Itu saja, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf, ya. Tetap semangat, ya. Ustadz harapkan tetap semangat karena belajar itu salah satu ikhtiar kalian, ya. Salah satu biar semakin cerdas, ya. Dan belajar itu adalah ibadah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Nah, sudah lihat kan video barusan? Bagus nggak? Keren nggak? Nah, kalian juga bisa sebenarnya, ya. Itu nanti silakan dipraktekkan dengan alat yang ada di rumah kalian, ya, seadanya yang ada di rumah kalian. Nah, sekarang ada sedikit tugas buat kalian, yaitu
tuliskan nama alat musik tradisional yang kamu ketahui, ya, jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ya, ini ada satu contoh yaitu suling, asalnya dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan cara ditiup. Ya, bagaimana cara menghasilkan bunyinya? Yaitu ketika ditiup sehingga menimbulkan getaran pada dindingnya, ya, dinding suling. Akhirnya terjadinya bunyi. Nah, kemudian tugas, ya, silakan dipraktekkan di rumah. Tugas praktek buat kalian di rumah. Kalian membunyikan alat yang ada di rumah kalian, ya. Bisa itu dengan cara dipukul, digoyang, ditiup, ya, dengan cara dipetik dan yang lainnya. Nah, silakan dipraktekkan dengan alat yang ada di rumah kalian, ya. Di rumah kalian bisa botol, gelas dan yang lain kayak di video tadi, ya. Nanti silakan divideokan, dikirim di Google Class, atau bisa juga langsung ke Ustadz Anwar, ya, video call, Ustadz ini hasil saya. Nah, itu juga boleh seperti itu, ya. Oke, itu saja. Tetap semangat, ya. Semoga kalian semangat dan semakin cerdas. Terima kasih.